Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gino Pais dari kelas 3A Administrasi Bisnis Terapan dengan NIM 13 2013 4094. Di video kali ini saya akan mencoba untuk memberikan materi pengaruh volatiltas penjualan, volatiltas arus kas operasi dan hutang terhadap presentasi laba. Yang pertama adalah pendahuluan. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki potensi sangat besar untuk mengembangkan hasil dari alam untuk produk pertanian. Di sektor pertanian menghasilkan seperti palawija, sawit, padi, kedelai, kacang tanah, dan lain sebagainya. Berinvestasi di perusahaan sektor pertanian akan memiliki risiko yang cukup besar karena dapat diketahui bahwa Indonesia merupakan negara rawan bencana. Terdapat dua iklim yang berbeda, yaitu iklim panas dan iklim hujan, sehingga akan berpengaruh dengan hasil panen. Jika hasil panen memiliki kualitas buruk, maka mempengaruhi kelangkaan bahan baku yang akan dijual oleh perusahaan, sehingga penjualan mengalami penurunan. Jika terjadi penurunan penjualan, maka akan mempengaruhi laba perusahaan. Penjelasan di atas merupakan faktor eksternal dari upaya perusahaan dalam mempertahankan labanya. Hasil penelitian Fanani 2010 menyatakan bahwa terjadi korelasi yang signifikan antara volatilitas penjualan dengan presentasi laba. Sedangkan Sulastri menyatakan tidak terjadi korelasi yang signifikan antara volatilitas penjualan dengan presentasi laba, sehingga terdapat perbedaan hasil di antara penelitian Fanani dan Sulastri. Angka arus kas operasi akan berbeda-beda setiap periodenya sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sehingga nilai akan sulit untuk diprediksi. Jika perubahan nilai volatilitas arus kas operasi sangat signifikan dalam waktu yang singkat, maka dapat diindikasi bahwa nilai arus kas operasi terjadi kesalahan pencatatan dalam laporan keuangan, sehingga hal ini akan mempengaruhi perusahaan dalam mempertahankan labanya. Hasil penelitian oleh Kusuma dan Sadijarto 2014 menyatakan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara volatilitas arus kas operasi dengan presentasi laba. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sulastri menyatakan bahwa tidak terdapat korelasi yang signifikan antara volatilitas arus kas operasi dengan presentasi laba. Berdasarkan perbedaan tersebut, penulis akan melakukan penelitian kembali pada variabel tersebut. Hutang juga termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi presentasi laba. Hutang diadopsi dari Linawati dan Fanani. Hutang merupakan pinjaman perusahaan untuk dijadikan modal usaha, baik dengan meningkatkan usaha atau memulai sesuatu usaha, sehingga besarnya hutang akan mendorong pihak perusahaan untuk meningkatkan usahanya agar lebih maju, guna mendapatkan pandangan yang baik di mata investor dan auditor. Hasil penelitian oleh Putri dan Supatmi bahwa terjadi korelasi yang signifikan antara hutang dengan presentasi laba, sedangkan Saadah, Fadila, dan Nurhayati bahwa tidak terdapat korelasi yang signifikan antara hutang dengan presentasi laba. Dari perbedaan hasil tersebut, maka penulis akan melakukan penelitian ulang untuk membuktikan korelasi antara hutang dengan presentasi laba berdasarkan data yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia. Diketahui bahwa 4 perusahaan sektor pertanian periode 2016 sampai 2018 mengalami fluktuasi laba dan mencerminkan indikasi ketidakpresentasian pada laba perusahaan. Dari tabel berikut ini menunjukkan bahwa laba perusahaan tidak stabil setiap tahunnya. Perusahaan memperoleh angka laba yang tinggi pada tahun tertentu, tetapi tahun berikutnya menurun atau sebaliknya. Laba menjadi elemen yang cukup luas untuk menggambarkan kinerja perusahaan, serta informasi laba menjadi tolak ukur keberhasilan perusahaan. Sehingga penelitian ini perlu dilakukan karena presentasi laba dapat digunakan untuk melihat perusahaan dalam mempertahankannya labanya serta membantu memberi informasi mengenai kondisi perusahaan. Artikel ini berbeda dengan artikel terdahulu. Perbedaan terletak pada objek dan tahun penelitiannya. Jika penelitian terdahulu lebih banyak menggunakan objek perusahaan manufaktur, tapi penelitian ini menggunakan objek perusahaan yang bergerak di sektor pertanian. Tahun penelitian pada artikel ini menggunakan 10 tahun, sedangkan artikel terdahulu menggunakan tahun penelitian kurang dari 10 tahun.
Pada artikel ini terdapat rumusan masalah, yaitu apakah volatilitas penjualan, volatilitas arus kas operasi, dan hutang memiliki pengaruh terhadap persentensi laba. Tujuan penelitian ini digunakan untuk mencari bukti empiris pengaruh volatilitas penjualan, volatilitas arus kas operasi, dan hutang terhadap persentensi laba. Persentensi laba digunakan untuk mengetahui laba yang dimiliki suatu perusahaan merupakan laba yang persistens. Menurut Penman, Dewi dan Putri menyatakan bahwa laba yang persisten adalah laba yang setiap periodenya tidak mengalami perubahan yang signifikan atau labanya stabil, sehingga dapat membantu pihak yang membutuhkan informasi perusahaan dalam mengambil keputusan. Laba yang stabil dapat memberikan informasi sinyal baik atau good news, sedangkan laba yang tidak stabil dapat memberikan informasi sinyal buruk atau bad news. Persistensi laba dapat dipengaruhi oleh volatilitas penjualan. Menurut Deco dan Dikev Indra, volatilitas penjualan merupakan nilai penjualan yang mengalami perubahan baik, meningkat ataupun menurun. Berdasarkan teori sinyal, variabel volatilitas penjualan dapat memberikan informasi kepada pihak internal atau eksternal perusahaan. Informasi yang diberikan berupa naik atau turunnya nilai perusahaan penjualan setiap periode. Informasi dapat membantu pihak investor dalam mengambil keputusan, karena hasil dari penjualan perusahaan akan mempengaruhi jumlah laba yang diperoleh, sehingga persistensi laba yang tinggi akan menunjukkan volatilitas penjualan yang rendah, maka informasi memiliki sinyal baik, good news, sedangkan persistensi laba yang rendah akan menunjukkan volatilitas penjualan yang tinggi, maka informasi memiliki sinyal buruk atau bad news. Aktivitas penjualan pada perusahaan akan mempengaruhi arus kas operasi perusahaan. Menurut Deco dan Dikev dan Indra, bahwa volatilitas arus kas operasi merupakan nilai arus kas yang mengalami perubahan baik, meningkat ataupun menurun. Sehingga berdasarkan teori sinyal, variabel volatilitas arus kas operasi dapat memberikan sinyal baik ataupun buruk. Sinyal yang diberikan berupa kondisi arus kas operasi setiap periode, karena keluar atau masuknya kas akan mempengaruhi laba perusahaan, sehingga tingginya perubahan pada nilai arus kas operasi dapat menunjukkan persistensi laba yang rendah, maka akan menunjukkan sinyal buruk atau bad news. Sedangkan semakin rendah atau stabilnya nilai arus kas operasi menunjukkan persistensi laba yang tinggi, maka akan menunjukkan sinyal baik atau good news. Salah satu sumber dana perusahaan untuk menjalankan aktivitas penjualan dan aktivitas operasi perusahaan ialah hutang. Menurut Norotsman dan Solika 2015, bahwa hutang adalah sejumlah uang yang diberikan kepada pihak perusahaan untuk digunakan sebagai modal kemudian akan dibayarkan pada waktu yang akan datang. Berdasarkan teori sinyal, hutang dapat memberikan informasi kepada pihak investor atau kreditor terhadap besarnya hutang perusahaan. Informasi hutang dapat menunjukkan kepada pihak investor bahwa tingginya hutang menandakan kinerja perusahaan yang meningkat. Hutang yang tinggi maka semakin tinggi persistensi laba, sehingga informasi memiliki sinyal baik atau good news. Sedangkan hutang yang rendah maka semakin rendah persistensi laba, sehingga informasi memiliki sinyal buruk atau bad news. Yang berikut adalah pengaruh volatilitas penjualan terhadap persistensi laba. Berdasarkan teori sinyal Ross 1977, variabel volatilitas penjualan dapat memberikan informasi kepada pihak investor mengenai banyaknya penjualan dalam satu periode. Jika informasi volatilitas penjualan pada perusahaan terjadi perubahan yang sangat signifikan setiap periodenya, maka hal ini dapat diindikasi bahwa terjadi kesalahan estimasi pada nilai penjualan dan tidak menunjukkan nilai penjualan yang sebenarnya, sehingga persistensi laba akan turun. Penjualan dapat dijadikan sebagai sumber utama memperolehan laba suatu perusahaan. Kinerja suatu perusahaan dapat dilihat dari banyaknya penjualan dan permintaan pada produk yang dipasarkan. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menemukan hasil dari penelitian volatilitas penjualan terhadap persistensi laba. Menurut Sulastri 2014 menyatakan tidak terjadi kolerasi
yang signifikan antara volatilitas penjualan dengan persistensi laba. Indra 2014 menyatakan bahwa tidak terdapat kolerasi yang signifikan antara volatilitas penjualan dengan persistensi laba. Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat dirumuskan sebuah hipotesis, yaitu volatilitas penjualan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap persistensi laba. Yang berikut adalah pengaruh volatilitas arus kas operasi terhadap persistensi laba. Berdasarkan teori sinyal Ross 1977, variabel volatilitas arus kas operasi memberikan sinyal berupa kondisi arus kas operasi setiap periode karena keluar atau masuknya kas akan mempengaruhi laba perusahaan. Jika akan mempengaruhi laba perusahaan, jika terjadi perubahan yang signifikan dalam waktu yang singkat pada nilai arus kas operasi perusahaan, maka dapat diindikasi bahwa terjadi kesalahan dalam pencatatan. Informasi yang diberikan sinyal buruk karena arus kas operasi tidak menunjukkan keadaan sebenarnya, maka hal ini akan mempengaruhi persistensi laba perusahaan. Ikatan Akuntansi Indonesia 1994 menyebutkan bahwa arus kas merupakan kegiatan yang berupa keluar dan masuknya kas dalam suatu perusahaan. Kegiatan keluar dan masuknya kas suatu perusahaan dapat menghasilkan laba. Persistensi laba suatu perusahaan dapat dilihat melalui nilai arus kas operasi setiap periodenya. Tetapi nilai yang dibutuhkan ialah nilai yang stabil dan tidak mengalami perubahan yang sangat signifikan, sehingga akan mudah untuk memprediksi laba di masa depan. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menemukan hasil yang berbeda pada volatilitas arus kas terhadap persistensi laba, menjelaskan bahwa tidak terjadi korelasi yang signifikan antara volatilitas arus kas operasi dengan persistensi laba. Sulastri menjelaskan bahwa tidak terdapat korelasi yang signifikan antara volatilitas arus kas operasi dengan persistensi laba. Maka dapat dirumuskan sebuah hipotesis, yaitu volatilitas arus kas operasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap persistensi laba. Yang berikut adalah pengaruh hutang terhadap persistensi laba. Berdasarkan teori sinyal Ross, perusahaan yang memiliki hutang yang tinggi maka persistensi laba yang dimiliki akan meningkat, sehingga akan memberikan informasi yang baik. Tingginya hutang suatu perusahaan juga dapat menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik. Hutang juga dijadikan sebagai sumber dana suatu perusahaan yang diperoleh oleh pihak kreditor untuk menjalankan aktivitas perusahaan. Dari hutang tersebut, perusahaan berusaha untuk mengembangkan usahanya serta memperoleh laba yang inginkan. Yang berikut adalah metode penelitian. Data yang digunakan adalah data laporan keuangan yang dapat dihitung dalam bentuk angka. Laporan keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sektor pertanian terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009 sampai 2018. Data dalam penelitian ini menggunakan data yang tidak dipublikasikan oleh pihak perusahaan. Data diperoleh dari website perusahaan terdaftar di sektor pertanian. Populasi pada penelitian ini adalah 21 perusahaan sektor pertanian terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009 sampai 2018. Kemudian dilakukan penyaringan untuk memperoleh sampel dengan teknik berdasarkan kriteria tertentu. Ada kriteria yang harus dipenuhi untuk memperoleh sampel, yaitu yang pertama, perusahaan sektor pertanian terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009 sampai 2018. Yang kedua, perusahaan mencantumkan data laporan sesuai variabel. Yang ketiga, laporan keuangan perusahaan disajikan dengan mata uang rupiah. Dan yang keempat, perusahaan tidak mengalami kerugian selama masa penelitian. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pertama, volatilitas penjualan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap persistensi laba. Yang kedua, volatilitas arus kas operasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap persistensi laba. Yang ketiga, hutang berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap persistensi laba. Berdasarkan hasil kesimpulan pada penelitian ini dapat diajukan saran kepada pihak manajemen untuk mengawasi nilai penjualan perusahaan agar tidak terjadi perubahan secara signifikan dalam kurun waktu yang sangat singkat dan menghindari adanya kesalahan pencatatan atau manipulasi pada nilai penjualan perusahaan. Pihak manajemen diharapkan untuk mengendalikan penggunaan hutang agar kondisi keuangan perusahaan tetap stabil dan dapat membiayai kegiatan perusahaan. Karena investor akan memiliki pandangan positif selaras dengan meningkatnya persistensi laba perusahaan tersebut.
sehingga akan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Demikianlah materi yang saya berikan. Terima kasih.